ala wazan af'alu. Namun di lughatil arabiyah dihilangkan hamzah tafdilnya seperti ahmadu, ajmalu, maka dihilangkan hamzahnya menjadi khairun. Maka di sini disebutkan wa khairu al khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah. Maka khitabnya tetap bersalah. Namun di sana ada orang-orang yang bersalah dalam keadaan baik, dan ini yang kita inginkan, dan ada orang-orang yang bersalah dalam keadaan tidak baik. Dan keadaan orang-orang yang bersalah yang tidak baik seperti haula alladzi yaqnutu fi rahmat min rahmatillah. Mereka orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Adapun lafaz wa khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang bersalah, menandakan di sana ada orang-orang yang bersalah namun baik. Nah, bagaimana ini mengumpulkan orang yang bersalah namun baik? Jawabnya, orang yang bersalah karena memang manusia tidak ada yang sempurna. No human is perfect. Tidak ada gading yang tak retak. Kullu ibni Adam khata'. Maka ucapan wa khairul khata'ina tetap dipuji dalam keadaan keburukan, berarti dia adalah bagian dari orang-orang yang buruk namun dipuji baik. Di saat apa? Maka ini pembahasan kita, bahwa seluruh manusia tidak pernah lekang dari dosa. Lalu kenapa disebutkan wa khairul khata'in? Sebaik-baiknya dari mereka para pendosa, maknanya kita ini memang tidak pernah lekang dari dosa, namun jika kita jatuh dalam keadaan dosa, itu maknanya apa? Untuk bersegera meminta ampun kepada Allah. Maka oleh sebab itu banyak pendalilan di dalam ayat Al-Quran agar kita cepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah. Di mana Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Maka wasari'u, bercepat-cepatlah, berlomba-lombalah kepada magfiratillah, kepada ampunan Allah Jalla wa Ala. Maka wasari'u ila magfirati min rabbikum di sini diperintah oleh Allah Jalla wa Ala untuk cepat-cepat, ada sesuatu, untuk cepat-cepat meminta ampunan kepada Allah. Dan juga Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahimun. Diperintah oleh Allah untuk beristighfar, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahimun. Maka dari dua ayat ini, pertama dengan diperintahnya seluruh manusia beristighfar, dan yang kedua diperintah beristighfar dalam waktu yang cepat setelah menyelesaikan dosa-dosa. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Maka cepat-cepatlah kalian bertobat kepada Allah. Maka dari dua khitab ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa makna wa khairul khata'in at-tawabun, yang menjadi the point is semua manusia salah. Itu tidak menjadi soal di dalam hadis ini. Namun yang menjadi the point is, di saat kita salah, cepat-cepat kita bertaubat. Karena manusia tempat kesalahan. Namun cepat-cepat bertaubat inilah yang jadi pembahasan di dalam permasalahan hadis ini. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan manusia tidak pernah lekang dari dosa, namun jika berdosa, cepatlah untuk kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu maknanya. Dengan dua ayat tadi, wasari'u ila magfirati min rabbikum, dan juga wastaghfirullah, dengan perintah bertaubatlah kalian semua wahai hamba-hamba Allah. Maka bahkan di sana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari, dijelaskan oleh Nabi kita bahwa Allah Jalla wa'ala sangat mencintai suatu amalan dari hambanya. Di saat hambanya berdosa, lihat, di saat hambanya berdosa dan merujuk dan menyesali dan kembali kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Maka di dalam hadis ini yang menjadi poin apa? Bukan masalah
orang ini suci dari dosa, bukan. Yang Allah cintai adalah orang ini jatuh kepada dosa, namun bersegera untuk meminta taubat kepada Allah. Maka telah datang hadis yang kami sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub, "Lau annakum lam tudhnibu wa tastaghfirullah fa innallaha jaa'a biqaumin mudhnibun wa yastaghfiruna lahu." Maka dikatakan oleh Nabi, jika kalian, wahai para manusia, kalian tidak mempunyai dosa-dosa dan tidak meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan menciptakan next generation setelah kalian, yang mana mereka pelaku dosa. Karena manusia tidak lekang dari dosa, tidak buruk, dan mereka pelaku dosa, namun mereka sibuk menyesali dosa-dosanya, meminta ampun kepada Allah. Maka di dalam hadis Abi Ayyub ini menjadi pendalilan bahwa Allah jika mendapati suatu kaum yang tidak berdosa ataupun tidak meminta istighfar kepada Allah, maka Allah akan menggantikan dengan suatu kaum yang berdosa, namun berdosa dan meminta ampunan kepada Allah, sehingga Allah mengampuninya. Maka Allah mencintai perbuatan orang-orang yang bertaubat dan berdosa, namun bertaubat dan beristighfar kepadanya. Maka ini dari permasalahan al-istighfar dan meminta ampun kepada Allah. Perkara ini sangat dicintai oleh Allah. Maka telah datang juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Al-Bukhari berkesendirian dari Abi Hurairah. Hadis qudsi. Maknanya Allah berfirman. Di dalam hadis ini disebutkan, "Adzaba 'abdi dzanban." Telah berdosa hambaku kepadaku. Wa ya'lamu anna lahu rabb yaghfiru dzunuba. Fayaqul, "Allahumma rabbighfirli. Allahumma rabbighfirli." Faghafartu lahu. Maka di dalam hadis ini disebutkan, hadis qudsi, ucapan Allah, berkata Allah Jalla wa Ala, diriwayatkan oleh Nabi di hadis qudsi ini, bahwa hambaku melaksanakan dosa, kemudian dia menyesali dari perbuatannya dan menyadari dan mengakui bahwa dia mempunyai Rabb yang Maha Pengampun, kemudian mengatakan, "Ya Rabb, Allahumma gfirli, wahai Allah, ampunilah dosaku." Maka Allah senang dan Allah mengampuninya. Maka diampuni dosanya, hitungannya habis dari dosanya. Wa ada marratan ukhra. Kemudian dia mengulangi dosanya. Setelah selesai dari dosa, baru dia menyadari syahwatnya sudah hilang. Maka, "Ya Rabb, Allahumma gfirli." Kata Allah, dia menyadari bahwa mempunyai Rabb yang Maha Pengampun, kemudian mengatakan kepada Rabbnya, "Wahai Allah, ampuni dosaku." Kemudian diampuni oleh Allah. Kemudian di hadis disebutkan, "Wa a'ada ats-tsalits." Kemudian mengulangi yang ketiga, berbuat dosa dan menyesal. Dan disebutkan yang menjadi poin di hadis ini, "Wa ya'lamu anna lahu rabb yaghfiru dzunuba." Dia mengetahui, mengimani, mempunyai Allah yang Maha Pengampun, berdosa tetap kembali kepada Allah, tidak malu mengulang-ulang perbuatan dosa dan tidak malu untuk meminta ampun. Maka apa kata Allah di hadis ini, di lafaz yang terakhir, "Fa ana aghfiru lahu fala ubali." Maka aku tidak mempedulikannya, sudah diampuni dosa-dosanya. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita kalimat wa khairul khata'ina at-tawwabun. Maka sebaik-baiknya orang yang kembali kepada Allah di saat melaksanakan dosa, maka itulah dari poin yang penting. Karena manusia tidak pernah lekang dari dosa, maka yang paling penting adalah setelah selesai melaksanakan dosa, langsung wasari'u ila magfiratin min rabbikum, langsung meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan
melupakannya. Maka dari sini ya ibadallah, hadis yang agung ini menjadi pendalilan kepada kita bahwa tidak ada gading yang tak retak, dan sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Dan pepatah Inggris pun sama, no human is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna, semuanya dalam keadaan dosa. Maka janganlah takut, wahai ibadah Allah, di saat kita berdosa kepada Allah dan berputus asa karena menganggap Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita. Tidak. Justru Allah mencintai perbuatan mereka orang-orang yang tidak pernah lekang dari dosa ini di saat kembali kepada Allah. Maka disebutkan wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Kita dapati sekarang, dan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya orang ini berdosa, kok sebaik-baiknya amalan? Naam, orang ini berdosa tidak berpengaruh karena memang semua manusia berdosa. Namun yang dipuji di sini wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dia kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Masih ada waktu? Berapa? 10 menit lagi. Maka alhamdulillah setelah kita memahami hadis ini dan telah kita mengetahui bahwa hadis ini hadis yang mahaluk, apa derajatnya? Hasan. Siapa di sanadnya? Ali ibni Mas'adah al-Bahili. Ahsantum. Maka kita tutup 10 menit terakhir ini dengan keutamaan al-istighfar, untuk melengkapi bahwa Allah mencintai dari hamba-hambanya orang-orang yang beristighfar. Masalah dosa, maka kullu bani Adam khata'. Setiap manusia mempunyai dosa. Namun Allah mencintai di saat dia cepat kembali. Ini poinnya. Maka Allah di dalam hadis tadi, ya'lamu anna lahu rabban yaghfiru dzunuba. Ini poinnya. Bahwa Allah menyebutkan orang ini berdosa tetapi dia di hatinya beriman, Allah Maha Pengampun, maka cepatlah taubat sekarang. Seperti itu. Maka dari keutamaan al-istighfar, awalan orang-orang yang bertaubat dan beristighfar, maka dia akan menghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka pendalilannya di dalam hadis yang terdahulu yang kami sebutkan, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan juga di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahimah. Maka barang siapa yang ya'mal su'an, melaksanakan dosa, perbuatan yang buruk, ataupun mendolimi dirinya sendiri. Summa, di sini kalimat summa memberikan yufidu al-muhlah, maknanya berdosa dulu, summa kemudian yastaghfirillah, setelah berdosa kemudian dia bertaubat, beristighfar kepada Allah. Yajidillah ghafuran rahimah, dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang kami sebutkan tadi, bahwa seorang hamba berbuat dosa dan dia mengetahui bahwa mempunyai Rabb yaghfiru dzunuba, yang mengampuni dosa-dosanya, maka dia beristighfar dan meminta ampun, maka diampuni oleh Allah dan mengulanginya. Namun dia meyakini bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya, akhirnya dia beristighfar, maka diampuni dosanya. Dan mengulanginya, di hadis yang ketiga, mengulanginya perbuatan itu, dan mengetahui bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya, tidak bosan Allah, dan dia pun tidak malu berbuat dosa, mengulang-ulang, maka dia ulangi dan Allah tetap mengampuni dosanya. Dan di lafaz yang keempat sampai Allah mengatakan, if'al masyait wala ubali, maka aku tidak peduli lagi, akan mengampuni dosa-dosanya meskipun berbuat 100.000 kali. Selama dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah bosan atas hambanya, dan bahkan ini amalan yang dicintai oleh Allah. Maka yang pertama dari keutamaan al-istighfar adalah penghapus dari dosa-dosa. Adapun keutamaan yang kedua, al-istighfar min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Bahwa orang-orang yang membasahi lidahnya dengan istighfar dalam berbagai hal adalah penyebab kejayaan di dunia ini dan menyebabkan limpahan rezeki. Maka jika kalian ingin mendapatkan rezeki yang melimpah,
sambil berjualan, beristighfar kepada Allah. Basahi lisan-lisan kalian dengan istighfar. Dan pendalilannya ma'ruf di dalam surat Nuh, di saat berkata Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka di dalam ayat ini disebutkan, berkata Nuh alaihi salam, wahai umatku, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di alinea ini saja hanya menjelaskan bahwa beristighfarlah kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baru setelah itu di alinea yang berikutnya menjelaskan keutamaan dari asbab rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Penyebab rizki yang melimpah, kejayaan di dunia, dan diangkat derajatnya oleh Allah. Apa setelah itu? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maknanya Allah akan mengutus hujan. Dan maknanya di sini setiap kalimat hujan dan sebagainya maknanya rizq. Dan tidak mesti rizki di zaman sekarang ini seperti hujan. Karena banyak rizki-rizki yang tidak berhubungan dengan tanah garapan sawah ataupun kebun. Banyak yang bahkan duduk di rumahnya dengan menjual online, maka bisa jadi dia menjadi jutawan dan miliuner dari perbuatan seperti ini. Namun di sini adalah perkara sesuai khitab mereka dulu, bahwa kebanyakan yang melaksanakan bisnis dengan melaksanakan jual beli dari hasil pertaniannya. Maka disebutkan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan ini poin pendalilannya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan di sini poin pendalilan kejayaan. Wa yumdidkum, dan ditambah dengan rizki yang Allah berikan kepadanya, bi amwalin, dengan harta-harta yang melimpah ruah, wa banin, dan anak-anak. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa anak-anak itu, wahai ibadallah, adalah rizki dari Allah. Orang dari mulai zaman dahulu, di zaman Nuh, sampai akhir zaman, baik yang Arab ataupun yang bukan Arab, mempunyai banyak anak adalah kebanggaan. Mempunyai banyak anak adalah suatu kejayaan. Sampai disebutkan di ayat ini, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Namun orang-orang yang tertipu dengan kelompok kufar yang mereka memang tidak pernah menikah, kebanyakan free sex, jika ingin kepada lawan jenis, ikut pesta atau lihat di jalanan, baik yang gratis ataupun yang dibayar, diangkut ke rumahnya, itu. Sehingga mereka tidak mempunyai anak. Maka mereka iri kepada kaum muslimin yang menikah syar'i, mempunyai anak dari satu istri, apalagi yang poligami, mempunyai asrak anak yang dari berbagai istri, anak yang banyak. Akhirnya hasad dan iri mereka membohongi dan membodohi kaum muslimin yang memang bodoh. 2 anak cukup. Bangga, 2 anak cukup. Padahal lebih dari itu lebih membahagiakan. Maka di dalam ayat ini bantahan juga kepada kelompok tahdidun nasl yang membatasi kelahiran secara mutlak. Di sana ada yang membatasi kelahiran karena kesehatan, seperti maaf istri kita misalnya dioperasi keiser, maka tidak boleh kata dokter untuk hamil lagi sebelum 3 tahun, akan rusak rahimnya karena dioperasi. Maka di sini kita tahdidun nasl, 3 tahun tidak hamil. Itu boleh karena memang disyariatkan agar kita tidak membunuh diri-diri kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Namun tidak ada udzur apa-apa. Dan gaya-gayaan 2 anak cukup akhirnya masuk kepada perkara ini dan dibodohi oleh orang-orang kufar, padahal banyak anak, banyak rezeki. Kenapa? Setiap anak yang lahir, apakah kita yang menjamin makan dan minum? Allah yang menjamin. Iya apa tidak? Apakah kita keluar anak lagi? Aduh pusing, ini anak yang ke-11, dari mana ngasih makan? Kenapa mesti pusing? Allah telah berfirman apa? Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Fi ayat surat Hud. Maka setiap makhluk yang lahir melata di muka bumi ini, Allah yang menjadi rizkinya. Sumber rizkinya itu dari Allah. Allah mengetahui di mana dia akan mendapatkan dan dikumpulkan di mana dan dibelanjakan di mana, Allah mengetahui semuanya. Sehingga
di dalam ayat ini menjadi dalil wa yumditkum bi amwalin wa banin. Maknanya banin itu dari lambang supremasi kejayaan seseorang beranak banyak, dan itu yang terjadi di Arab dan di luar Arab, terutama di Arab, mempunyai kabilah yang besar. Suatu kabilah bangga mempunyai anak laki-laki yang banyak, akan memperkuat kabilahnya jika berperang atau membantu dari kehidupan mereka dengan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah akan memberikan rizki yang banyak dengan taman-taman sumber rizki kalian dan sungai-sungai yang mengalir. Maka sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan keutamaan yang anggap saja ketiga, bahwa al-istighfar penyebab juga diangkatnya bala dan diangkatnya malapetaka. Maka di daerah Jelekong ini misalnya, yang rawan banjir, jika terjadi hujan yang lebat, maka sungai Citarum naik dan kebanyakan akan menyebabkan banjir bandang. Maka dengan banyaknya beristighfar, dari keutamaan beristighfar adalah mengangkat bala, mengangkat adab, mengangkat malapetaka. Sehingga perbanyaklah istighfar agar Allah tidak menurunkan bala dan penyebab kerusakan di mana-mana. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma kanallahu la yu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Maka di dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa dulu di zaman Nabi ada dua penyebab diangkatnya malapetaka. Pertama, wa makan Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengadab di saat kamu ada di antara mereka, wahai Muhammad. Maka sekarang Nabi Muhammad telah meninggal 1400 tahun yang lalu. Maka penyebab keamanan dari bala, dari malapetaka hanya tinggal satu, apa? Dan tidaklah Allah mengadab kepada mereka wahum yastaghfirun, di saat mereka dalam keadaan orang-orang yang beristighfar. Maka inilah dari tiga keutamaan al-istighfar, dan mungkin inilah yang bisa kita berikan di kajian the last session, pelajaran terakhir kami di daurah di Bandung. Maka mohon maaf atas kekurangan dan terlalu pendek waktu yang kami berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.